Kawan, kok merokok tuh pelan-pelan, kayak kereta api yang kasih asap saja ini. Iya, habis kejar target lagi jadi. Jam berapa ya? Kawan, jam berapa ini? Kerja lagi. Duluan . Kawan, batukmu sudah lama sekali, coba periksa dulu ke dokter. Biasa namanya juga kerja tuh begitu. Lagi ke klinik sana tuh antri lama sekali. Bukan begitu kawan, takutnya batukmu itu tergolong bukan batuk biasa. Dan juga kami takut kumannya itu bisa menyebar ke kami yang lain. Kamu kayak dokter sudah kerja sudah sana, terlalu ribut sekali. Tergantung siapa yang mau. Sondoro mungkin kata domba. Ya, masuk Pak. Selamat siang Pak. Siang. Pak, ini saya mau laporkan. Ya. Teman saya Rudi itu, dia selama 2-3 minggu ini Ya. selalu batuk-batuk dan batuk berdahak. Ya. Jadi bukan apa-apa, tapi takutnya jangan sampai penyakitnya itu bisa menyebar ke teman-teman kami yang lain. Ya. Panggil dia ke sini. Baik Pak. Misi Pak. Mari. Kawan Rudi, kamu ditunggu bos di ruangannya. Kamu nih main lapor saja. Siapa? Siang. Oke, saya dengar laporan. Pak Rudi sakit batuk-batuk selama 2 minggu, batuk berdahak. Hari ini Bapak ke klinik. Iya, tapi Pak. Tidak pakai tapi, ya. Ini perintah. Karena demi kesehatan dan keselamatan kamu juga. Sekarang pergi. Kasih Pak. Ya, mari. Ya, mari. Selamat sore. Selamat sore, silakan duduk. ID-nya maaf berapa? 823841. 3841, iya Iya. benar ya. Sekarang Bapak keluhannya Saya batuk-batuk sudah lebih dari 2 minggu. maaf Bapak, saya minta tolong pakai masker dulu ya. Ya, seperti yang saya pakai. Boleh tanya suster, Ya. kalau masker ini gunanya untuk apa? Oh, karena Bapak tadi kan bilang Bapak sudah batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Makanya kalau di sini peraturan kalau ada pasien batuk lebih dari 2 minggu harus pakai masker, Pak. Oh, Ya? iya. Sama, iya. Nanti diikat di belakang. Selain batuk sudah lebih dari 2 minggu, keluhannya apa lagi, Pak? Kalau malam hari itu saya berkeringat ya. Keringat, Iya. tanpa melakukan aktivitas? Tanpa melakukan aktivitas. Dahaknya banyak atau sedikit? Banyak. Campur darah tidak? Kelihatannya seperti itu. Campur. Campur. Oh, berarti dahaknya agak kemerah-merahan warnanya. Ya, ya.
bisa saya tahu timbangannya yang dulu berapa? Kalau dulu itu 65, 65. terus 55. 55 ya. Mari kita pastikan lagi Pak ya. Saya mau timbang Bapak dulu. Ya, Bapak bisa turun. Iya Pak, ini berat badannya sudah bukan 50 lagi, sudah turun lagi, sudah 48,5 ya. Iya. Sesak. Ya, seperti ada beban di dada. Berarti kalau jalan atau beraktivitas yang berat cepat terasa capek. Cepat cepat. 1 bulan belakangan ini Bapak sering merasa demam, meriang, menggigil. Iya. Iya. Ya. Bapak sudah pernah minum obat program sebelumnya? Obat paru-paru itu Pak, pengobatannya selama 6 bulan. Oh, belum Ibu. Belum pernah minum ya? Belum. Nah, kemudian kalau keluarga Bapak yang tinggal satu rumah, ada yang pernah minum obat program? Belum. Belum. Teman kerja? Kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Kalau teman di lingkungan sekitar mungkin tetangga ada yang pernah minum obat paru-paru, obat program? Belum tahu Ibu. Setahu tidak ada ya. Ya. Setahu Bapak tidak ada ya. Maaf, Bapak merokok? Ya, merokok. Merokok. Satu hari bisa berapa bungkus atau berapa batang? 1 bungkus lah. 1 bungkus ya per hari. Permisi Pak, saya pinjam tangannya buat detensi. Iya, Bapak nanti tunggu di depan, sebentar masuk untuk konsultasi dengan dokter ya. Ya. Terima kasih. Sakit yang beta rasa sampai di dalam jantung. Kalau baru satu kali. Silakan masuk. Selamat siang. Silakan duduk. Apa kabar? Pak siapa? Pak Rudi. Oh, Pak Rudi. Ya. Bagaimana? Begini Dok. Saya ini Dok sudah batuk-batuk sudah lebih dari 2 minggu. Dan Dok, kalau malam hari saya tidur itu berkeringat, apa penyebabnya itu? Nafsu makannya gimana? Nafsu makan juga berkurang. Dok. Pak, saya periksa dulu ya, Pak. Tarik nafas. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Pak Rudi, ada beberapa hal menjadi perhatian saya. Pertama, Anda sudah mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Kedua, batuk Anda berdahak.
Dan ketiga, dibanding kunjungan Anda sebelumnya, berat badan Anda jauh berkurang. Saya curigai Anda menderita TB paru. Maaf dok, saya boleh tanya? Silakan. Dok, apakah semua orang dengan batuk berdahak lebih dari 2 minggu dan berat badan menurun adalah TB paru dok? Tidak semua. 3 hal itu hanyalah gejala utama. Untuk memastikannya, saya butuh pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan dahak. Dokter bilang itu hanya gejala utama. Memang ada gejala yang lain dok? Iya. Tadi Anda keluhkan keringat malam hari dan nafsu makan menurun, bukan? Itu makin menguatkan dugaan saya. Selain itu, keluhan lain yang bisa saja dirasakan seperti nyeri dada, batuk disertai strip darah, demam dan sesak nafas. Ada satu hal yang harus kita camkan, bahwa di daerah yang angka kejadian TB-nya tinggi seperti ini, keluhan-keluhan itu semakin bermakna. Apalagi kalau jelas-jelas ada riwayat kontak dengan penderita TB paru yang menular. Oh ya. Dok, sebenarnya TB itu apa dok? Dan kenapa harus disebut TB paru? Memang ada TB yang lain dok? Pertanyaan yang bagus. TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis, yang terutama menyerang paru. Pintu masuk penularannya lewat saluran pernafasan. Cara penularannya lewat butiran halus, percikan dahak saat penghidap batuk, bersin, berteriak, berbicara, bahkan tertawa. Orang di sekitar yang menghirup butiran halus yang mengandung kuman itu bisa tertular. Kuman akan diam dan berkembang biak di paru dan merusak jaringan paru. Itulah mengapa disebut TB paru. Selain itu, lewat pembuluh darah dan pembuluh limfa, kuman bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti kelenjar, otak, jantung, ginjal, usus, sendi, tulang, dan organ lainnya. Katanya TB itu bisa menyebabkan HIV/AIDS. Keliru. Memang benar TB dan HIV/AIDS ada kaitannya, tetapi bukan TB yang jadi penyebabnya. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang daya tahan tubuh seseorang. Jika daya tahan tubuh seseorang menurun, maka semua kuman di dalam tubuh seseorang bisa aktif. Nah, di daerah dengan angka kejadian TB yang tinggi seperti di tempat kerja kita, seseorang penderita HIV/AIDS menjadi sasaran empuk kuman TB dan sebagian besar meninggal karena TB. Satu lagi dok, apakah semua jenis TB itu bisa dapat menular?
hanya TB paru yang menular. Itu pun hanya yang hasil pemeriksaan dahaknya didapati kuman yang kita sebut BTA, singkatan dari basil tahan asam, nama lain dari kuman TB. Juga karena cara penularannya melalui saluran pernafasan, maka TB organ lain di luar paru biasanya tidak menular. Oh, baru saya mengerti, Dok. Kenapa dokter meminta saya untuk periksakan dahak dan selalu menggunakan masker? Terus, apakah ada pemeriksaan lain, Dok? Ada juga pemeriksaan tambahan lainnya, seperti pemeriksaan darah dan fotoronsen, yang bisa memperkuat penegakan diagnosis jika hasil pemeriksaan dahak meragukan. Itulah sebabnya saya juga akan menganjurkannya. Nah, ini surat pengantarnya. Nanti petugas laboratorium akan menjelaskan kepada Anda cara pemeriksaannya. Ya, sampai ketemu 3 hari mendatang. Oke, silakan ke laboratorium. Oke, terima kasih banyak, Dok. Silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang. Pak Rudi, silakan buka bajunya. Gantung di batu ini dengan ID-nya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. willingly. Pak Rudi, silakan masuk. Bapak kan di sini ada pemeriksaan sputum untuk AFB. Jadi nanti ada pemeriksaan AFB sekarang 3 kali, Pak. Jadi sewaktu pagi, sewaktu. Jadi nanti saya kasih 3 tabung. Yang ini sekarang sewaktu AFB pertama, dan yang kedua besok pagi setelah bangun tidur. Ya, nanti dikumpulin di sini, dimasukin ke dalam. Baik, ini yang pertama, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga. Oke, sekarang kita ambil darah dulu, Pak. Pak Rudi, hasil pemeriksaan Bapak membuktikan bahwa dugaan saya benar.
Bapak mengidap penyakit TB paru yang menular. Tidak usah Bapak khawatir, karena TB dapat disembuhkan. Asal Bapak mau berobat secara teratur sesuai anjuran kami. Bapak akan berobat selama 6 bulan dan tidak putus obat. Pengobatan ini berlangsung 2 tahap. Tahap awal ditandai oleh minum obat TB setiap hari, dan tahap lanjutan ditandai dengan minum obat TB 3 kali seminggu. Nah, untuk masing-masing tahap itu ada minimal 4 kali kontrol dahak, yakni 2 kali pada tahap awal dan 2 kali pada tahap lanjutan, tetapi semua tergantung pada hasil pemeriksaan setiap tahapan itu. Dok, apakah saya bisa bekerja selama minum obat, Dok? Selama dalam dahak Bapak masih ditemukan kuman TB, berarti Bapak masih menularkan penyakit TB kepada orang lain. Untuk itu, saya akan periksa kembali dahak Bapak pada 2 minggu setelah minum obat TB. Saya akan berikan surat keterangan seperlunya untuk diketahui oleh atasan Bapak. Oh ya, seiring dengan tingginya angka kejadian HIV/AIDS di wilayah ini, dan secara umum TB merupakan infeksi yang paling sering menyertainya, maka kami sarankan Bapak untuk mengikuti konseling dalam rangka pemeriksaan HIV/AIDS. Banyak hal yang harus Bapak ketahui sebelum dilakukan pemeriksaan, dan petugas konseling kami akan menyampaikannya. Kami mohon Bapak juga mendata orang-orang yang serumah, seruangan, atau yang memiliki kontak erat dengan Bapak untuk dilakukan pemeriksaan untuk mencari sumber-sumber penularan sekaligus mengetahui kalau ada yang tertular. Baik, terima kasih banyak, Dok. Bapak Rudi akan menyampaikan bagaimana cara mengkonsumsi obat anti tuberkulosis yang baik dan benar. Di mana obat anti tuberkulosis ini akan Bapak konsumsi selama 6 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus sama sekali. Obat anti tuberkulosis ini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama disebut tahap intensif, dan kategori kedua disebut tahap lanjutan. Untuk kategori pertama atau tahap intensif, Bapak akan mengkonsumsi ini 4 tablet sekaligus 1 kali sehari, diminum setengah jam sebelum makan, ya, pada jam yang sama. Bapak akan mengkonsumsi obat tahap pertama ini selama 2 bulan berturut-turut, dan diharapkan selama 2 minggu pertama pemakaian Bapak bisa kembali ke sini untuk bisa kita lihat bagaimana cara meminum obat Bapak. Apakah sudah baik, apakah sudah benar. Untuk tahap kedua disebut juga tahap lanjutan. Tahap kedua ini berbeda dengan tahap pertama, di mana tahap kedua ini tabletnya lebih kecil. Ya, Bapak tidak perlu mengkonsumsi obat ini setiap hari. Cara mengkonsumsi obat ini yaitu seminggu hanya 3 kali. Senin, Rabu, dan Jumat masing-masing 4 tablet, diminum sama seperti ini setengah jam sebelum makan. Bapak akan mengkonsumsi obat anti tuberkulosis tahap kedua ini atau tahap lanjutan selama 4 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus sama seperti yang pertama ini. Adapun efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan obat anti tuberkulosis ini, urin Bapak akan berwarna kemerahan, mual, diare, atau mungkin akan menimbulkan pusing. Ya. Jika efek samping yang tersebut bisa timbul, diharapkan Bapak bisa kembali ke dokter
untuk konsultasi lebih lanjut. Diharapkan untuk ibu sebagai pengawas minum obat suaminya, ibu bisa mengingatkan suaminya, Pak Rudi, agar tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dan tidak terputus. Hal itu ditujukan agar pengobatan Bapak atau suaminya bisa berhasil dan Bapak bisa terbebas dari tuberkulosis. Demikian. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Tidak, sudah jelas. Terima kasih. Oke Bapak, tuberkulosis ini dapat disembuhkan selama Bapak minum obat secara teratur dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan.